Iya, tadi ngomong soal politik supaya kemudian orang berpolitik itu tidak ngawur. Mm-mm. Nah, ketika menjadi pejabat, ya, ketika bisa pegang policy, ya, Mm-mm. apakah kemudian setiap orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain, yang dia cari keuntungan, pasti akan kena karma pala, karma besar kira-kira yang jadi. Pasti sekarang ini kan di tengah-tengah pemilihan pilpres ya, itu banyak faktor-faktor X yang nunggang. Terima kasih. Saya juga merasa terima kasih kepada adik-adik itu. Nah, saya berpolitik itu sebelum itu perlu dijelaskan arti politik ya. Oleh karena itu kenapa mesti dijelaskan supaya orang-orang yang berpolitik memakai cap politik tidak ngawur, karena kalau ngawur nanti jadinya ya seperti sekarang ini, negara kita sudah berubah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan tapi masih ngotot terus gitu loh. Apakah politik itu, saya itu pernah jadi rektor di sekolah swasta ya di Malang ini, lulusan sarjana politik juga, ekonomi juga spiritual. Nah, politik itu artinya dari kata-kata poli dan etika, pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Saya ulangi, politik dari kata-kata poli dan etika, artinya pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Oleh karena itu menata suatu negara, duduk di dalam suatu lembaga politik harus ngerti tentang filosofis politik itu. Janganlah ke sana menggebu-gebu karena ambisi pribadi. Selama hidup masih enak, tetapi nanti di sananya akan ditagih ribuan tahun karena menderitakan rakyat yang sebenarnya harus dilindungi, harus disejahterakan, dan harus ditentrem dan ayemkan hidupnya. Mohon maaf bahasanya saya campur-campur supaya, karena hampir seluruh Nusantara itu mengertilah sedikit-sedikit tentang bahasa Jawa. Nah, saya berpolitik sejak umur kira-kira 3 tahun. Ini tetap saya simpan sampai kapanpun supaya dipelihara anak cucu. Inisialnya apa? Isinya adalah pedang milik bapak saya di desa Papungan, Kanigoro, Blitar. Namanya Noto Karni. Meskipun beliau itu keluarga dalam keraton Solo, dia panggil ke Solo untuk ngambil haknya, beliau tetap tidak mau. Pengen menjadi rakyat biasa, karena bapak sadar bahwa negeri ini masih perlu diperjuangkan karena para leluhur perjuangannya belum selesai. Lalu pada waktu saya masih kecil, diajak bapak perang. Ayo le, Belanda mau masuk ke Kanigoro le, ayo perang. Dengan membawa ini saya dikuadai gitulah. Saya masih kecil ya, nggak ngerti perang itu apa ya, seneng aja. Perang apa ya, seneng aja, diajak gitu. Lalu di tengah jembatan gitu, ayo merdeka, merdeka. Ternyata sebelumnya bapak dengan saya sudah keliling ke desa-desa untuk supaya orang-orang desa nanti kalau sewaktu-waktu Belanda mau masuk Kanigoro, dihalau di tengah jalan gitu ya. Ternyata entelnya Belanda pun lebih canggih, mau dimasukkan ke jurang yang kira-kira di dalamnya 20 meter, dia nggak lewat situ, lewat utara. Tapi bapak saya juga lebih pintar. Para tokoh-tokoh perjuangan pada waktu di Blitar sudah disiapkan di desa Sekardangan. Di sana dengan granat dan peluru-peluru yang tembak pedang, ya dia tuh tank-tank dimasuki granat, meledak semua. Ini ada 3 tank besar pada waktu itu ngangkat jadi besi tua di makam desa Papungan. Nah, itu sekitar 5 tahun. Jadi secara tidak langsung saya sudah berpolitik. Setelah itu lalu timbullah mempertahankan kemerdekaan kelas ke-1, ke-2 kan ada. Bapak dengan keluarga semua bergerak ke Gunung Kidul di daerah Ludoyo. Saya masih ingat ditampung oleh seorang tokoh gunung yang namanya Mbah Sonto.
orangnya gede dulu. Nur sewu kalau wayang kayak Yomo Dipati. Kalau ngomong tuh banter dan ikhlas banget. Orang desa itu ikhlas banget menolong para pejuang-pejuang itu. Kalau waktunya makan itu dipanggil semua. Kan di gunung jadi ayo kene padha mulih mangan iki lho gaple wis mateng. Sering dibisi sama ibu, "Mbah, aja banter-banter, Mbah, aku dirungokne londo, Mbah." Ora peduli londo karena tak gwepuane. Jadi asik sekali. Jadi dari situ hikmah politiknya apa? Hikmah politiknya bahwa kemerdekaan itu mulai dari rakyat gunung, rakyat desa, rakyat kampung, rakyat pantai, semua bergerak. Nah, bergerak dari kemerdekaan kita itu bukan diberikan dengan cuma-cuma, penuh dengan korban perasaan, korban darah, daging, nyawa yang tidak karu-karuan. Nah, ini sampai kira-kira umur sekitar 5-10 tahun itu pelajaran politik saya seperti itu. Lalu sekarang ada lagi Mas, kira-kira sekitar tahun berapa yang perlu ditanyakan? Barangkali gini yang saya dengar kabar yang itu waktu kecil katanya suka sama film bro, suka bikin film perang-perangan begitu. Coba diceritakan sebentar. Ini juga lucu deh. Saya itu karena suka tadi itu jiwa-jiwa perangnya itu ada melawan penjajah, dan saya itu penggemar film ya. Rumah saya ke Kota Blitar itu kira-kira ada 6 kilo kalau nonton itu naik sepeda pancal gitu ya. Waktu itu masih ingat bioskopnya itu namanya Irama gitu ya. Nah terus saya suatu saat pengen membuat bioskop gitu. Jadi orang-orang kampung, pemuda-pemuda itu saya kumpulkan, ayo nggak bioskop. Tapi di karcisnya loh bioskop gitu lah. Waktu itu duit kan masih benggol sama sen itu masih laku gitu ya. Akhirnya depan halaman rumah saya di desa Papungan dipuwagiri keliling dengan blarak gitu ya. Terus diberi loket, orang-orang ya beli tiket, beli karcis pada nonton gitu, bayar dengan uang sen, uang benggol gitu. Ceritanya apa? Ceritanya perang. Jadi saya membuat misalnya segini wayang segini-gini yang saya kasih gape, terus di sini ada lampu teplok itu ya, saya kasih kerobong, terus saya kasih sinar ke sana. Kalau ini dijalankan di depannya kan sinarnya di sana. Jadi tank melawan dudu ya. Sound sistemnya ya mulut ini. Tapi yang nonton tuh penuh. Duit senet, duitnya itu dapat berapa benggol, berapa gitu ya. Tapi teman-teman saya kumpulkan itu yang nonton anak-anak, teman-teman. Orang tua juga nonton itu. Orang tua di desa itu nonton semuanya yang gue cekakan gitu karena sound sistemnya tuh lambe gitu ya. Bisa cekakan gitu. Terus teman-teman saya kumpulkan ini adalah peristiwa sejarah. Duit ini semua tidak boleh minta, saya pun tidak boleh pakai. Mari duit ini kita tanam di depan rumah saya biar nanti anak cucu bawa menawan nemu kalau duit zaman apa ini gitu. Jadi di situ lah. Terus ternyata Bung Karno pada tahun 1947 itu pada waktu setelah memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno harus mandiri dan kuat. Untuk kuat itu pada waktu itu kan harus punya bank. Nah, Bung Karno waktu itu membuat duit yang duitnya bunder-bunder segini, ada tulisannya Republik Indonesia 1947. Yang satu gambarnya Bung Karno, yang balik gambarnya Kris silang gini. Itu masih saya simpen ini. Saya simpen. Besok suatu saat itu siapa tahu kalau itu Bung Karno punya modal yang ditaruh di situ ya. Untuk apa? Ya untuk perkembangan ajaran Bung Karno selanjutnya kalau memang ada nilainya loh ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke biografi yang Jati ya. Tadi ngomong soal politik supaya kemudian orang berpolitik itu tidak ngawur. Nah,
ketika menjadi pejabat, ya, ketika bisa pegang kursi, ya, apakah kemudian setiap orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain, yang dia cari keuntungan, pasti akan kena karma besar kira-kira yang jadi? Pasti, karena banyak keputusan-keputusan yang membingungkan kepada umat itu sendiri. Yang kedua, karena apa? Leluhur kita ribuan tahun yang lalu sudah mengenal istilah pagebluk, ya. Pagebluk itu dimanapun, kapanpun bisa juga, dimanapun, termasuk di seluruh dunia ini, karena pagebluk itu sebenarnya adalah suatu virus, ya, yang ada sedemikian rupa, ya, sehingga virus itu suatu saat akan bekerja untuk sesuai dengan hukumnya. Untuk apa? Ya, untuk membuat keseimbangan ekosistem kehidupan manusia. Jangan sampai kita nanti itu justru hancur oleh situasi yang dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sekarang ini kan di tengah-tengah pemilihan pilpres, ya. Itu banyak faktor-faktor X yang nunggang dalam kepentingan situasi ini untuk kepentingan mereka masing-masing. Dalam hal ini tujuan saya hanya satu, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang pengen merubah negara Pancasila itu menjadi negara agama. Ini penting.